Nah, jadi sebelum kita masuk ke Probis nih, ya, biasanya aku ngebahas FPS dulu. Ya, karena apa? Biasanya nih connect nih FPS satu sama yang lain. Nah, performance management ini sebenarnya nggak connect sama transfer pricing ya. Buktinya ini dia ngambil tetap dari Jan Stentov gitu. Jadi ngikut ke atasnya. Oke, skip aja. Dan ini mudah guys ya. Kalau kalian udah baca PPT-nya aja, terus kalian ditanya di soal, insya Allah ada di sini. Sama seperti ini, e-commerce. Nah, e-commerce ini juga nggak relevan dengan transfer pricing sih. Nah, ada di SE62 dan ini masih tergolong mudah juga. Jadi dua di awal ini masih mudah. Nah, masuk ke supply chain. Nah, ini sebenarnya kayak akar gitu dari transfer pricing yang terjadi. Ya, karena perusahaan itu akan melakukan SCM untuk efisiensi dan efektivitas dia melakukan proses bisnisnya. Ya, nah dari akar supply chain ini kan mulai dari pengadaan ya kan, kemudian manufaktur, kemudian ada distribusi, pemasaran ya sampai after sales mungkin ya. Nah kayak gitu, maka akan kita analisis ya ke bawah aja ya kita. Nah melalui analisis VAR yaitu fungsi aset dan risiko. Jadi urutannya SCM tadi kan banyak komponen ya. Nah itu kemudian kita melakukan analisis VAR-nya, fungsi aset dan risiko. Kemudian setelah kita menganalisis VAR, ya, ini kita udah masuk ke ranah transfer pricing analisis ya, TP analisis gitu ya, aku singkatnya. Nah, habis ketemu, kita bandingin nih, nah maka kita akan bisa menentukan karakteristik model bisnisnya. Kalau manufaktur, dia fully fledged atau enggak. Ya, kalau distributor, dia apakah limited mungkin, nah, kayak gitu. Nah, gunanya apa? Kita belajar kayak gini nih, Mas. Ini kok namanya susah banget nih ya. Kita kayak nggak kenal. Ya, ini karena semua ini kayak lebih relevan ke transfer pricing dan connect-nya juga ke pajak internasional. Ya, jadi ke SCM, kemudian lanjut ke analisis VAR-nya, kemudian kita bisa menentukan karakteristik model bisnis ya yang akan digunakan kita buat melakukan yang namanya analisis kesebandingan ya, analisis kesebandingan dan juga kita dapat menentukan metode transfer pricing. Mungkin kalian juga udah dijelasin yang metode CAP kayak gitu ya, comparable uncontrolled price, kemudian sampai ke TNMM ya. Nah, kayak gitu. Setelah itu maka kita akan bisa membandingkan harga wajarnya ya. Oke, jadi itu pengenalan FPS-nya. Semoga kalian bisa tercerahkan. Ini connect-nya kemana-mana kayak gitu ya. Kemana mas, kayak gitu. Kemudian nah, sebelum kita masuk ke materi, mungkin ini ada dua peraturan ya yang sangat relevan dengan karena Fauzi aku tanya ya kemarin tuh yang susah apa sih analisis farma sama transfer pricing ya ya jawaban aku juga susah juga sih. Makanya ini eh, apa ya kayak titik poinnya kita ambil yang itu VAR sama transfer pricing. Jadi ada dua aturan yang sangat relevan yaitu pemeriksaan ini adalah per 22 ya, per 22 dan juga SE 50. Per 22 itu kayak induknya, induk aturan transfer pricing-nya. Ini sangat detail banget sih sebenarnya di lampiran ya. Kita dijelasin tahapan pemeriksaan, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai ke pelaporannya. Nah, di SE ini kita lebih diarahkan diperjelas lagi tahap-tahapannya tersebut. Ya, pemeriksaannya kayak gimana sih? Nah, 1 sampai 6 kayak gitu. 1 sampai 5 ya. Nah, didetailin di SE-nya gitu. Nah, nanti dibaca-baca aja yang sekiranya mungkin relevan dan mungkin ditanyain gimana sih tahap transfer pricing kayak gitu. Pemeriksaannya kayak gimana? Nah, itu dijelasin semua di SE ini. Kemudian oke aku close aja. Oh ya, nanti teman-teman karena ada PPMK, Fauzi tadi udah pesen ke aku kalau tentirnya nanti 2 jam ya. Jadi tadi 19.20, nah nanti sampai ya sampai selesai 21, mungkin jam 9 udah selesai sih harusnya ya. Oke, kemudian kita masuk ke soal Probis tahun lalu. Ya, aku ambil ini dulu karena
sekiranya dulu online ya, dan kalian juga masih online meskipun lewat SEP, jadi sekiranya soalnya modelannya bakal seharusnya kayak gini juga. Oh ya, nanti file ini semua akan aku share ke kalian, ya termasuk jawaban iniku, main Probis sama ALK. Kalau Probis ini sebenarnya gini guys, kalau dibilang transfer pricing semuanya di Probis itu enggak ya sebenarnya ya. Jadi Probis itu kita cuma sampai tadi ya analisis file, kemudian ya mentok sampai penentuan karakteristik model bisnis. Nah kalau ALK nanti kita dilanjutkan analisis perbandingan ya, analisis kesebandingan, kemudian menentukan metodenya, dan juga kita ya menentukan nilai wajarnya seperti apa. Nah itu, jadi garis apa ya kayak cut off-nya antara Probis dan juga ALK nanti. Dan ini connect juga setelah ini kan apa ya transfer pricing audit ya, pemeriksaan TP. Nah, jadi pelaporannya nanti kalian bakal diajarin juga di mata kuliah pemeriksaan pajak. Jadi ketiga matkul ini connect semua guys ya. Dari persiapannya, kemudian pelaksanaan yang awal ini di manajemen proses bisnis ini di Probis, kemudian pelaksanaan terakhir sama penjelasan terkaitnya ada di ALK, kemudian pelaporan pemeriksaannya ada di pemeriksaan pajak. Ya, jadi jangan sampai terlewat. Oke. Nah, semoga kelihatan ya. Nah, oke. Yang pertama, jadi essay di sini bobotnya 50, studi kasus juga 50. Ya, oke cukup fair ya. Kemudian karena essay ini lebih mudah dicari, guys. Bisa di soal tahun lalu atau di PPT-nya. Kalau studi kasus, nah ini yang mesti yang buat Lord kita nih. Ya, kalau aku cek di UTS kalian, meskipun doskunya Pak Supriyadi ya, ternyata kena prank saya. Kalau aku baca soal kalian itu, oh, udah pasti nih buatan 80% lah buatan Pak Fagil. Kelihatan banget dari kata-katanya, kayak udah expert banget di bidang TV ya. Gitu. Jadi, oke lah. Berarti kita mesti siap-siap guys. Di UAS nanti ya mungkin Pak Fagil juga porsinya gede nanti ngeluarin soalnya. Oke, yang pertama, jelaskan tujuan pengukuran kinerja perusahaan. Nah, dan bagaimana Fiskus menggunakan informasi tersebut untuk menggali potensi pajak. Berikan setidaknya satu contoh ukuran finansial dan non-finansial untuk menunjukkan bagaimana Fiskus menggunakan informasi tersebut. Oke, berarti titik awalnya, kalian kalau nanti ketemu soal probis, mohon di garis bawah ya soalnya, atau kayak di highlight gitu. Pertanyaannya apa aja? Nah ini mungkin yang teman-temanku dulu banyak yang kelewat karena baca soalnya setengah-setengah dan nggak semua dibaca. Ya, semisal ini ditanya tujuannya apa, kemudian gimana Fiskus menggunakannya, ya Fiskus menggunakannya kayak gimana, kemudian menggali potensi pajaknya kayak gimana, kemudian satu contohnya seperti apa, ya baik dua-duanya, untuk menunjukkan hal tersebut. Jadi di sini sebenarnya ada 3 pertanyaan. Ya, ada 3 pertanyaan jadi satu. Nah, mesti kalian hati-hati. Kalau disuruh refer yang mana, aku lebih mending semuanya kejawab daripada 2 kejawab full, tapi yang satu nggak kejawab. Jadi nilainya bakal beda. Itu ya, mending mending diisi, guys. Ya. Nah, yang pertama tujuan pengukuran kinerja perusahaan. Ya, gampang ya. Nanti kalian bisa baca sendiri. Yang intinya adalah biar operasinya itu efektif dan efisien. Kemudian datanya itu akurat untuk pengambilan keputusan meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, ini untuk perusahaan, ya. Nah, contohnya kinerja keuangan ya adalah semisal pencapaian laba. Pokoknya intinya yang ada numeriknya, ada angkanya. Nah, kinerja keuangan yang ada di LabQ, pencapaian laba, ketersediaan kas, kemudian asetnya gimana, kemudian manajemen
persediaan semisal kayak gitu. Nah, itu kinerja keuangan. Pokoknya yang di-capture atau ditangkap oleh laporan keuangan, kinerja keuangan ya. Ada juga kinerja non keuangan yang nggak bisa ada ukuran-ukurannya. Jadi nggak bisa diukur dengan nilai uang. Contohnya kehadiran pegawai gimana, kualitas produknya, kemudian mutu atau citra perusahaan. Nah, ini sangat menentukan, guys. Ya, kemudian customer service-nya gimana. Nah, itu kan nggak bisa diukur dengan satuan nilai uang. Nah, jadi dibedakan kayak gitu dulu. Ini contohnya. Nah, tujuan pengukuran kinerja bagi fiskusnya, kalau finansial, yang pertama itu menentukan proyeksi income. Oh ya, sebelum kita masuk, ini jawabanku dan nanti aku juga share yang ini ya, yang tulisan tangan. Nah, kalau dulu berapa ya nilaiku ya? Sekitar 91. Nah, mungkin bisa kalian nanti kalau ketemu ada yang salah bisa kalian benerin gitu ya. Tapi kita bahas aja bareng-bareng gitu saat ini. Menentukan proyeksi income wajib pajak yang bersangkutan. Sehingga Fiskus dapat menentukan pajak yang seharusnya. Nah, ini biasanya nih wajib pajak main-main di sini nih, mengecilkan pendapatan dan membesarkan biaya. Mesti seperti itu. Kalau kalau di KPP aku, misal KPP Pratama, itu jarang banget yang lakuin dengan transfer pricing ya. Jadi transfer pricing itu biasanya ada di sengketa dengan pajak internasional ya. Mungkin KPP PMA, wajib pajak besar kayak gitu. Jadi lebih ke situ. Kalau KPP Pratama kita nggak sentuh kayak gini. Kalau WP KPP Pratama biasanya itu ya mungkin mistake-nya ada di atau kesengajaannya ya ada di ya bebannya seharusnya dikoreksi fiskal tapi enggak nah, kayak gitu. Jadi lebih ke itu. Tapi kalau perusahaan gede-gede, nah itu udah main ke transfer pricing. Udah gak zaman lagi gitu loh guys. Kalau mau lewat beban-beban kayak gitu. Itu ya. Jadi untuk menentukan proyeksi income. Kemudian keakuratan, relevansi, dan representasi wajar laporan keuangan ini supaya dapat di-tracking dan dianalisis, terutama penghasilan dan biaya. Ya, karena kita mau ngukur PPh ya, maka kita fokusnya ke laporan laba rugi. Dan ini memang harus kita tracking nih, laporan keuangannya wajar atau enggak. Gitu. Nah, untuk membuktikan itu, makanya diwajibkan untuk WP yang melakukan hubungan istimewa untuk melampirkan TP Doc namanya ya, TP Documentation di SPT tahunannya dan ini wajib ya. Kalau enggak dilampirkan, maka SPT dianggap tidak disampaikan. Karena apa? Ya ini pentingnya, harus wajar sebenarnya. Dan udah buat TP Doc pun biasanya juga enggak wajar, makanya ada TP Audit, pemeriksaan transfer pricing. Supaya apa? Ya supaya kewajarannya benar-benar mendekati yang seharusnya. Itu. Kemudian perbaikan pengukuran kinerja dalam rangka menaikkan performa perusahaan ini akan dapat meningkatkan potensi pajak. Ya, karena semakin efisien, semakin efektif perusahaan itu beroperasi, maka penghasilan akan semakin gede dan cost juga akan semakin diefisienkan. Nah, jadi kayak gini guys, aku kalau mau jawab soal ujian Probis ya, yang penting connect aja gitu yang ngalir analisisnya gitu. Nggak mesti sama dengan PPT juga nggak apa-apa. Yang penting connect aja. Kalau kata dosenku dulu, sebenarnya ini mas, nggak sama dengan kunci, tapi karena logikanya oke, nah berarti masih dibenerin kayak gitu. Ya, jadi kalau kalau kalian tapi kalau diajar Pak Ragil ya mesti kunci sih. Tapi kalau yang lain kalian bisa nyesuaiin dengan analisis kalian ya. Yang penting connect dengan soal ya. Connect dengan soal dan sudah menjawab semua yang ditanyakan soal dengan detail dan nggak ada yang kelewat atau kosong. Itu ya pesanku. Kemudian yang keempat, ini sarana benchmarking atau perbandingan dalam rangka membandingkan dengan perusahaan sejenis. Nah, dalam hal ini analisis perbandingan. Ya, ini udah aku jelasin di nomor 2 tadi. Kemudian gimana memahami upaya wajib pajak dalam strategi bisnisnya dan bagaimana proses bisnisnya. Ya, strategi bisnis. Ini kelihatan banget guys, nanti kalian semisal udah belajar ALK ya, perusahaan ini efisiensi cost-nya ada di pos mana. Kemudian mau coba menghindarkan pajak dari pos apa saja. Kemudian setelah mungkin kita melakukan pemeriksaan TP, kita udah tahu, wah ini nggak wajar banget nih. Kemudian kita dengan data-data wajib pajak, ya kita bisa tahu
istilahnya ekualisasi, guys. Jadi kita bisa tahu bagaimana kewajiban pajak, wajib pajak yang lain. Nah, dengan kita tahu suatu perusahaan, maka kita akan tahu yang lainnya. Nah, strategi bisnis ini juga akan disesuaikan dengan sebenarnya kondisi ekonomi juga, ya. Nah, jadi kita mesti bisa menganalisis kayak gini. Ini dari finansial, ya. Kemudian non finansialnya, ini satu aja ya. Mengetahui citra dan intangible value perusahaan, nilai yang nggak berwujud dalam mendukung analisis penggalian potensi. Misalnya guys, aku kasih contoh. Jasa konsultan pajak itu yang paling berpengaruh. Ternyata bukan, sebenarnya bukan kayak kualitas pegawai. Ya, aku yakin kualitas pegawai sebenarnya sama aja ya tiap kantor. Tapi intangible value ini yang penting guys. Misal buat jasa konsultan pajak yang punya nama dalam tanda kutip. Nah, citranya bagus, ya kan, nggak ada kasus-kasus tertentu, nggak ada nama buruk, misal. Kemudian kepuasan pelanggannya oke. Nah, ini yang dimaksud non finansial. Kalau kita udah tahu intangible value, citranya bagus, kualitas produknya bagus, mutunya bagus, terkenal di mana-mana, servisnya, maka penghasilan yang diperoleh harusnya juga lebih gede. Ya, karena lebih terkenal itu ya. Nah, jadi non finansial juga penting buat kita analisis gali potensi. Nah, kemudian kita dikasih contoh nih, satu contoh ukuran finansial dan non finansial. Kalau yang finansial, misal aku ambil analisis rasio leverage ya, perbandingan utang dan modalnya. Bagaimana struktur modal perusahaan ini berkaitan dengan maksimalisasi beban bunga untuk mengurangi pajak atau tax expenditure. Nah, biasanya kalau perusahaan yang ada hubungan istimewa itu biasanya yang lakuin yang namanya fin capitalization. Ya. Nah, fin capitalization ini kayak ngandalin utang gitu loh, guys, buat gedein beban bunga. Ya, kalau utangnya ini bukan utang ke luar perusahaan bukan, tapi di satu grupnya. Jadi masih ke mungkin di induknya atau ke anaknya yang ada di luar gitu. Supaya apa? Supaya beban bunganya naik. Nah, kalau beban bunganya naik, pajaknya udah pasti turun bebannya kan. Karena bunga bisa dikurangkan. Maka dari itu di UU HPP yang sekarang ya di klaster pajak internasional ini dijelaskan guys. Nah, kalau ditegaskan bahwa analisis DER ini ya debt to equity ratio. Nah, pokoknya inilah tin capitalization ya. Maka harus 4:1 itu udah jelas ya. Kemudian ada penambahan lagi guys yaitu nah ini jadi udah diketahui earnings before tax ini harus dianalisis juga. Nah, kemudian ada penambahan juga penentuan harga wajar yang 5 ya, comparable sampai ke TNMM itu ditambah lagi QTEM, kemudian tangible asset valuation dan juga business valuation. Nah, supaya yang tadi capitalization yang tadi ini bisa kita analisis dan bisa kita analisis juga wajarnya kayak gimana. Ya. Sering banget kayak gitu, guys, tin capitalization. Jadi sengaja banget buat utang padahal itu modal sebenarnya, setoran modal. Tapi dianggap utang dan karena ada bunganya ya. Bunganya itu kayak ya lewat aja. Ya kan? Bunganya mungkin berapa sih guys? 6%, 8%. Kalau pajaknya yang bisa dihemat 25% dikurangin 22 ya. 22% dikurangi yang di tax haven misalnya yang nggak ada pajaknya. 22 dikurangi 8 udah untung banget. Nah, ini yang mau kita perbaiki ya. Gitu. Ini sangat relevan dengan finansial. Kemudian yang non finansial, ini yang citra dan intangible value tadi. Semisal dua perusahaan sejenis, namun citra dan value tadi beda. Nah, biasanya sih merek dagang ya. Jadi kayak Mr. Deep versus Indomark, nah itu beda kan. Nah, lebih terkenal yang mana? Nah, maka seharusnya income dan tax payment juga berbeda. Gitu. Income ya penghasilannya juga beda. Nah, ini sangat relevan terkait market share-nya, yaitu yang mana yang lebih terkenal di pasarnya. Nah, ini kalau lebih terkenal biasanya nih rentan dengan window dressing namanya, yaitu mengecilin pajak, mempengaruhi investor menjual sahamnya. Jadi ibaratnya gini guys, supaya pendapatan tahun berjalan ini dapat diakui tahun sebelumnya dan biaya ini pokoknya lebih cepat lah.
Nah, lebih cepat kan lebih bisa kita bebankan seluruhnya dan beban pajak juga akan turun. Nah, ini lebih jelasnya ada di ALK nanti. Jadi istilahnya adalah window dressing. Supaya pendapatannya minim. Intinya gitu, pendapatannya minim, biayanya karena lebih cepat kita akuin, maka ya bebannya lebih tinggi. Itu ya. Nah, contoh lengkapnya, nah ini karena contoh singkat ya. Nah, contoh lengkapnya ini ada analisis gali potensi yang aku temuin di modul AF ya. Nah, tapi modulnya nggak bisa di-share ke mahasiswa sih, karena ada di intern kami. Ada A, penelitian SPT, analisis faktur, kemudian ekualisasi, ini kalian bisa baca sendiri ya, sampai analisis laporan keuangan. Nah, termasuk, ini aku kasih listnya aja, jadi kalian misal ditanya, gimana sih Fiskus gali potensi? Nah, itu kalian bisa ini nulis ini, nah semau kalian ya. Analisis apa ekualisasi, kemudian bagaimana analisis jangkarnya, kayak gitu. Oke ya, jadi nomor 1 selesai. Kemudian nomor 2, ya kalau ada yang ditanyakan atau kurang jelas terkait bisa ada di chat atau bisa sampaikan langsung. Silakan ya. Kemudian sesuai dengan SE, DJP hanya melumpuhkan model bisnis menjadi 4 aja. Ya, sebagaimana kita tahu. Kemudian gimana sih kalau jika ada suatu bisnis menjalankan keempat model ya, menjalankan keempat-empatnya seperti Tokopedia. Nah, gimana usulan cara menggali potensi pajak penghasilan? Nah, apabila kayak gitu, maka sebenarnya hal tersebut itu biasa, guys. Jadi selain Tokopedia kan udah banyak banget yang macam Tokopedia, ada banyak banget lah ya online shop yang kayak gimana, banyak. Sebenarnya hal tersebut biasa, namun Fiskus harus benar-benar memahami setiap lini dan proses bisnisnya. Ya, karena beda model, beda pula aspek pajaknya, baik dalam hal PPh maupun PPN. Nah, pemahaman yang menyeluruh dan komprehensif ini dibutuhkan untuk mengetahui aspek proses bisnis maupun pajaknya sesuai dengan masing-masing model bisnis. Ya, ini pendapat aku. Sebenarnya agak kurang ya. Kalau kalian mau nambahin nanti monggo ya kalau ada pemikiran yang lain. Kemudian gimana usulan cara menggali potensi? Nah, karena ada 2 pertanyaan ya. Pendapatnya gimana, kemudian usulannya gimana? Yang pasti memahami proses lini dan segmentasi bisnis secara menyeluruh. Kita nggak akan bisa tahu dalamnya perusahaan kalau kita nggak tahu proses bisnisnya seperti apa yang ada di dalamnya. Pengadaannya kayak gimana sih? Kemudian alur transaksinya seperti apa? Nah, ini mesti kita analisis. Kemudian melakukan analisis tax gap. Ya, jadi ada selisih pajak serta mengatasi kehampaan pajak dengan adanya treatment dan regulasi yang efektif, tepat dan menjamin kepastian hukum. Ini penting banget karena masalah yang kita hadapi sekarang ya, biasanya wajib pajak itu nih diliputi ketidakpastian hukum. Makanya reformasi pajak yang dilakukan DJP dalam hal ini selain proses bisnisnya dan organisasi dan SDM harus ada yang terkait dengan data ya dan juga regulasi. Nah, supaya apa? Supaya wajib pajak itu akan terpenuhi ya kolaborasinya dan kerjasamanya dengan kita dalam mewujudkan dan meningkatkan kepatuhan sukarela. Ya, dengan apa? Mewujudkan efisiensi dan efektivitas sistem administrasi perpajakan. Jadi saling connect ya guys, 2 dengan 4. Kemudian, memiliki sistem yang terhubung langsung untuk memantau transaksi yang terjadi pada platform e-commerce. Nah, untuk mempermudah penerapan regulasi. Ini penting banget juga karena sebagaimana yang kita tahu kan sekarang udah diatur nih PPN PMSE ya. Nah, itu sebagai apa ya? Kayak grand design awal-awal supaya kita ke depan itu bisa benar-benar jauh ke dalam menyelami gimana sih platform e-commerce ya. Gimana sih model bisnisnya dan gimana kita bisa gali potensi pajaknya. Itu mesti kita terhubung langsung ya. Kemudian mungkin kerjasama dengan berbagai pihak juga ya, misal BI, OJK gitu. Kemudian ada Kadin, kemudian asosiasi pengusaha. Nah, supaya kita bisa mudah-mudah ya bisa diskusi, kolaborasi, gimana sih enaknya sistem pajak ke depan ya yang cocok dan terhubung langsung dengan e-commerce tadi. Yang terakhir pastinya sosialisasi juga untuk mengoptimalkan penerimaan pajak ya dengan membangun kesadaran. E-commerce ini susahnya
karena nggak ada yang motong ya, nggak ada yang motong. Kemudian ya kesadarannya masih minim mungkin karena ada yang mungkin belum nyetor ya, mungkin ada UMKM yang nggak tahu kalau ada PP 46 yang sekarang PP 23, kemudian belum tahu juga caranya gimana, sistemnya mungkin dirasa masih susah. Nah, ini mesti kita sosialisasikan juga. Gitu, penggalian potensinya kita cakup seperti ini. Oke, jadi udah kejawab ya, ada 2 pertanyaan di nomor 2. Dan ini benar-benar khas pertanyaan yang diajukan Pak Rakil. Aku bisa analisis karena yang sebelum-sebelumnya, di tahun lalu ya mesti kayak gini terus ya, ada 3 soal, 2 soal dalam satu baris gitu. Nah, oke ada yang pertanyaan dari Selam ya. Wah, menyelam kemana nih? Kemarin saya dapat soal yang menyinggung SE62. Jadi kan banyak ya sekarang pengusaha jualan ya lewat Instagram, Facebook. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai kelompok model bisnis nggak ya, Kak? Kalau iya, masuknya kategori yang mana? Nah, ini, kalau kata dosenku dulu, sebenarnya susah juga ya mendefinisikan kayak Instagram, Facebook. Kalau kalau mau online marketplace kok rasa-rasanya dia cuma promosi doang, numpang di Facebook kayak gitu. Yang lain tambah gak connect lagi. Nah, jadi kayak tetap e-commerce, tapi kayaknya belum terdefinisi di SE. Karena SE ini SE lama ya, SE62 tadi ya. Nah, maka dari itu, apakah dikenakan pajak? Iya, dan itu harus mereka mandiri karena di sini susahnya kita nggak bisa tahu pemungutnya ya kan. Kita nggak bisa analisis gimana pemotongan PPh-nya, kemudian kayak gitu. Ya, jadi kayak belum terdefinisi gitu keempat model itu. Tapi tetap e-commerce. Gitu ya, Selam ya. Jadi kalau ditanya nanti Facebook, Instagram, nah kalau kalian bisa nemuin yang cocok dengan keempatnya, oke. Tapi kalau dosenku dulu bilangnya kayak gitu. Oke, kemudian yang ketiga, ilustrasikan perbedaan logistik secara konvensional dan supply chain management. Nah, ini ada di PPT guys, ada di PPT perbedaannya. Ya, jadi aku bisa langsung kopas dulu. Logistik itu lebih sempit ya, ruang lingkupnya sempit. Aktivitas yang terjadi itu dalam suatu batasan organisasi tunggal. Ya, kemudian fokusnya pengadaan, distribusi, pemeliharaan, manajemen, inventarisasi. Pokoknya intinya ini dilakuin semua sama satu perusahaan, intinya kayak gitu. Satu perusahaan nggak kayak ada kerjasama dengan yang lain, nggak ada sinergi misalnya. Atau ini loh harus nyetok dari sini biar efisien. Distribusinya lewat ini aja supaya kirimnya bisa murah. Pemeliharaannya nyewa ini aja lah daripada kita adain sendiri mah tambah mahal. Nah, manajemen ini juga. Nah, jadi kayak ini dilakuin semua jadi satu all in one gitu, logistik. Jadi kayak lebih mandiri, tapi ya lebih sempit juga karena nggak melibatkan banyak pihak. Kalau supply chain management ini lebih luas dan kompleks. Ya, aktivitasnya terjadi dalam jaringan antar perusahaan. Jadi banyak perusahaan yang kerjasama dan koordinasi, khususnya dalam memasarkan produk. Nah, jadi mengatasi aktivitas logistik, namun menambahkan aktivitas lain seperti pemasaran, pengembangan produk baru, keuangan, dan layanan pelanggan. Nah, jadi SCM ini lebih luas. Dalam hal ini bisa terkait dengan kerjasama perusahaan lain, kemudian bisa juga terkait dengan aktivitasnya, ini juga lebih luas. Ya, jadi bedanya di situ. Ini ada di PPT. Nah, ini ada tambahan, ini yang di luar jawaban ujianku, jadi bisa kalian baca sendiri nanti. Nah, kemudian kita ini disuruh ilustrasikan. Nah, kalau ditanya jelaskan aja, berarti kita mesti jawaban ini doang cukup. Tapi karena kita disuruh ilustrasikan, maka kita mesti buat contoh. Misalkan PT Danan, ya, sebuah manufaktur company. Ya. Secara logistik, dia itu terus menambah persediaan. Jadi benar-benar menjadi supplier, kemudian manufaktur, kemudian distributor, dilakuin semua, dijual secara sendiri, dan jarang berinovasi. Karena fokusnya ya ini, nambah persediaan terus ngelakuin banyak hal kayak gini supaya manufaktur dijual sendiri. Makanya nggak ada kesempatan buat inovasi. Kalau SCM, ini efisiensi persediaan. Gimana persediaan itu bisa muter dengan lebih cepat, alias bisa cepat terjual. Kemudian kerjasama dengan supplier, distributor, ya. Kemudian melakukan pemasaran, serta berinovasi terus-menerus.
Tandanya apa inovasi ini? Dengan research dan development tadi, pengembangan produk baru. Nah, jadi saling connect ya, ilustrasi dengan yang ada di sini. Nah, kemudian yang keempat, jelaskan dengan ilustrasi. Nah, berarti ada dua lagi. Kita harus jelaskan dan juga ngasih contohnya. Hubungan karakteristik model bisnis perusahaan dengan tingkat profitabilitas. Nah, tingkat laba ya. Ini juga ada di soal tahun lalu. Untungnya aku masih ingat. Jadi habis aku baca soal, ini sama nih. Aku langsung buka PSB dan langsung nyalin. Gitu, guys. Jadi pesanku di sini untuk Probis, kalian paham itu ya penting banget. Tapi at least kalian baca, gitu ya. Dengan kalian baca, kayak kita tahu gini, posisi soal ini ada di mana sih? Kalau di PPT ada di sebelah mana sih? Kalau di soal tahun lalu jangan-jangan ada. Wah, kayak ada di uraiannya atau di esainya kayak gitu. Jadi pentingnya baca kayak gitu. Ya, baca dulu kemudian dipahami. Ya, at least bacalah. Ya, supaya nanti kalau ada yang keluar misal, aku dulu kayak gitu, misal yang soal studi kasus nanti ya, ditanyain analisis VAR di mana sebelum kita ujian dikasih tahu kalau VAR-nya nggak keluar. Waduh, gimana dong? Jadi ada dosen yang ngasih tahu, analisis VAR nggak keluar nih. Oh iya, kita seneng lah karena itu susah. Lah kok malah keluar 50%, kena prank 2 kali gitu ya. Jadi gitu ya. Untungnya aku dulu baca. Untungnya baca PPT dan untungnya aku bisa konekin dengan soalnya. Nah, di soal yang 4, besar pajak yang harus dibayar ini bisa dilihat dari model bisnis yang digunakan. Perusahaan ini dengan model bisnis yang paling gede ya, fully fledged, manufacturer yang memiliki lebih banyak risiko, gede risikonya, juga akan mendapatkan penghasilan yang lebih besar pula. Jadi proyeksi income-nya juga diharapkan lebih besar, ya karena dia menjalankan banyak fungsi yang begitu memakan biaya. Sehingga perusahaan akan cenderung menjual produknya lebih mahal dan mengambil margin keuntungan yang lebih besar guna menutupi semua biaya yang telah dikeluarkan. Ya, jadi intinya gampang aja. Karena dia ngejalanin banyak fungsi, asetnya yang dikeluarin juga gede, yang dipunyai gede, risiko yang ditanggung juga lebih gede. So wajar kalau dia mengharapkan penghasilan, profitabilitas yang lebih gede juga. Gitu ya. Nah, sebaliknya, perusahaan tol manufacturer yang menanggung risiko sedikit, ya risikonya dikit, fungsinya yang dijalanin dikit, kemudian asetnya mungkin juga dikit juga, maksudnya yang relevan dengan produk itu, akan memperoleh laba yang lebih sedikit pula, karena hanya menjalankan proses produksi, sehingga perusahaan hanya akan memperoleh penghasilan ya sebatas mungkin di atasnya dikit untuk menutupi biaya produksi aja. Jadi marginnya dikit, guys. Tetap untung, guys ya. Tetap untung, cuma nggak segede yang fully fledged. Ya, karena ya dia mengambil keuntungan dari pembelian bahan baku kalau fully fledged ya, bahan baku, R&D dan sebagainya. Jadi lebih banyak fungsi yang dilakukan. Ilustrasinya tadi PT Danan, nah ini PT Jaya yang menerima pesanan, ya misal dalam hal ini jasa maklon akan menerima keuntungan sedikit aja marginnya di atas biaya produksi. Beda dengan PT Maspion yang FFM fully fledged yang benar-benar mengerahkan seluruh aset dan kapasitas produksinya guna memperoleh keuntungan yang besar-besarnya ya. Nah, gitu jadi intinya. Jadi semakin gede risiko, fungsi, aset, maka semakin gede juga proyeksi labanya. Ya, jadi hubungannya kayak gitu. Yang nomor 5. Terus, nah nanti ada yang ditanya mungkin, apakah sudah pasti yang fully fledged akan menerima penghasilan lebih gede? Nah, itu tergantung, guys. Kalau hakikatnya yang di awal, proyeksi otomatis jelas lebih gede ya, karena modal yang dikeluarkan juga besar. Cuma untuk realisasinya, kenyataannya, kalau semisal kondisi ekonomi misal ya berkata lain, maka bisa aja dia jadi lebih rugi, kayak gitu bisa aja. Tapi di sini yang ditanyakan adalah gimana sih hubungan karakteristik modelnya dengan profitabilitasnya yang di awal, yang diproyeksikan seperti apa. Gitu, guys. Jelaskan, oke nomor 5 ya, jelaskan dengan ilustrasi bagaimana WP menggunakan analisis SCM untuk menentukan beban pajak.
gimana sih ngelakuin supply chain. Nah, jadi aku singkat TESCM ya, tax efficiency based on SCM, yaitu integrasi bisnis dan optimalisasi pajak. Ya, jadi SCM ini dikaitkan dengan tertim pajak dan ini relevan dengan transfer pricing. Untuk menghasilkan perencanaan pajak yang fleksibel menyebabkan perubahan pada VAR tadi. Guna apa? Menangkap manfaat. Nah, TESCM ini sangat berkaitan dengan transfer pricing. BEPS ya, Best Erosion and Profit Shifting. Jadi misal di Indonesia karena taxnya mungkin lebih gede daripada Virginia ya, Virginia British Islands. Nah, itu berarti ya erosi basis pajak di Indonesia lebih gede dan profitnya di shifting ke Virginia. Ya, profitnya dialihin ke sana. Kita kayak digedein gitu biayanya. Nah, ini berkaitan banget dengan TESCM. Ya. Ilustrasinya, nah ini procurement. Ini kalian bisa baca sendiri ya. Jadi karena jelaskan dengan ilustrasi dan SCM ini banyak ya, mulai dari procurement, manajemen brand, penjualan sampai dengan retail. Nah, ini bisa kalian baca sendiri. Ya, jadi setidaknya kalau kalian ditanya nanti atau keluar, nah kalian bisa refer ke sini gitu. Ya, jadi meminimalkan beban pajak ya misalnya di sini yang paling sering terjadi ini melisensikan dan melindungi IP terkait merek. Nah, intellectual property. Biasanya transfer pricing itu nggak hanya berkaitan dengan penjual, ya, nggak hanya tentang produk aja, tapi majority juga berkaitan dengan royalti. Ya, royalti ini yang biasa digede-gedein banget sama wajib pajak. Ya, jadi intellectual property ada di luar, beban royaltinya kan ada di kita nih. Kita mesti bayar royalti ke sana atas apapun, bisa merek, bisa know-how. Ya. Know-how itu tata cara bisnisnya kayak gimana, kemudian bisa juga trademark tadi, kemudian ada yang lain, copyright. Nah, itu biaya royaltinya digede-gedein di Indonesia supaya bebannya nambah. Nah, ini yang modus yang bisa dilakuin wajib pajak. Ya, untuk apa? Menyeting beban pajaknya supaya seminim mungkin. Ya, jadi seperti itu yang biasa dilakukan. Oke, nah jadi isinya selesai. Ya, nanti kalau kalian, wah ini kecepatan Mas, nah nanti kalian bisa baca-baca sendiri. Ini nanti bakal tak share ya. Oke, nah ini kita masuk ke analisis VAR. Jadi sekilas tips nih guys. Kalau kita mau ngerjain analisis VAR, kita mesti baca satu-satu di soalnya kayak gimana. Kita ngumpulin faktanya misalnya. PT Kiki merupakan perusahaan yang bergerak di usaha tisu basah. Brandnya Kiki sebenarnya. Punya sendiri, tingkat labanya 5%. Ya cukup rendah ya. Mulai tahun 2019, PT Kiki menjalin kerjasama dengan Indo. Kemudian MOU-nya, nah dari ini aja kita udah bisa analisis guys. Kalau ada misal kata-kata di sini MOU, berarti salah satu kemudian ada kontrak di sini. Ya, ada kontrak. Entah itu dari sisi distributor atau dari sisi manufakturnya gitu. Jadi makanya aku langsung nyolot. Nah, makanya jawabannya ada di kontrak manufacturer buat giginya. Karena ada kontrak ini. Ya. Jadi testingnya, kalau testing biasanya aku ngurutin dari yang atas. Ya, FFM misalnya, fully fledged. Apakah perusahaan ini relevan dengan FFM? Ya, pokoknya yang paling atas dulu tingkatannya. Oh, enggak. Karena ini dijual sama dipasarkan oleh Indomaret. Oh, berarti analisis fully fledged yang ini enggak berhasil. Berarti kita lanjut. Apakah ini kontrak? Nah, setelah kita nemuin, misal fully fledged tadi enggak relevan ya, karena nanti ada di fungsinya ada di Indomarko. Kalau ada di kontrak, maka kita bisa refer ke PPT. Misal kayak gini. Aku dulu bukanya yang
wiki pajak ya. Kemudian terkait dengan fungsional yang PPT ya. Nah, karena aku ya nggak hafal juga ya, kayak gimana tabelnya. Nah, maka aku lihat di sini. Kayak gitu, guys. Jadi setelah aku baca soal, terus kayak aku nulis di sini penjelasannya, kemudian aku langsung cocokin dengan PPT yang centang-centang ini. Ini ternyata nggak ngejalanin fungsi sales kayak gini-gini. Nah, jadi apa ya, pengerjaannya kayak gitu, guys. Ya, jadi jangan sampai ada satu fakta yang kelewatan. Misal, PT Indomaret akan meminta suplai tisu basah secara terjadwal setiap 3 bulan sekali untuk memenuhi permintaan pasar. Nah, berarti mungkin mungkin penjelasannya aku balik aja deh dari jawaban ke soal gitu aja. Ya. Jadi di sini yang pertama, ini sebenarnya guys, kalau di pemeriksaan yang asli sebenarnya ini dipisah guys. Fungsi sendiri, aset sendiri, risiko sendiri. Kemudian ini yang paling condong relevan dengan perusahaan yang mana. Biasanya kayak gitu. Cuma karena waktunya 90 menit ya. Nah, 90 menit dan soalnya kayak gini, maka aku kayak buat, oke lah, aku rangkum semuanya fungsi, aset, risiko. Jadi satu kesatuan kayak gini. Ya, seharusnya ke bawah nih, fungsi ini sendiri, kemudian angka 8 ini udah mulai aset, risiko, dan seterusnya. Seharusnya kayak gitu. Tapi ya karena efisiensi maka tak ubah kayak gini. Ya, yang pertama research and development. Ya, asetnya adalah paten. Nah, karena jelas research and development kita hanya bisa bisa kayak penelitian di Indonesia. Kalau kita udah punya patennya, kalau nggak ada kita nggak boleh. Ya, kita melanggar hak cipta namanya. Ya, risikonya apa? Risikonya R&D juga. Yang lakuin siapa? Yang lakuin PT Kiki. Nah, yang lakuin PT Kiki. Karena apa? Ya, karena dia udah punya brand sendiri, kemudian dijelasin di soal bahwa dia itu berhak untuk memproduksi sendiri. Nah, makanya hakikatnya FFM. Jadi penjelasannya di lengkapnya. Fungsi ini dilakukan PT Kiki yang memiliki paten dan keahlian dari desain produk. Ini ada di soal. Ya, memiliki paten dan keahlian dari desain produk. Nah, ini maka akan relevan dengan R&D tadi. Kemudian yang desain. Nah, kalau desain udah berkata dengan merek ya. Risikonya juga merek. Kemudian yang lakuin juga PT Kiki. Nah, penjelasannya fungsi ini dilakukan PT Kiki yang memiliki merek asal produk. Merek asalnya kan brand Kiki tadi, ya. Cuma karena ada MOU dengan Indomaret, maka mereknya nanti diubah Indomaret gitu labelnya. Yang biasa kita temuin tisunya di Indomaret. Jadi aku sambil kayak kerjain soal sama bayangin tisunya kayak gitu. Ya, jadi ini desainnya juga dilakukan PT Kiki. Nah, sebenarnya guys, kalau perusahaan itu udah ngelakuin R&D dan desain, seharusnya dia fully fledged. Ya, hakikatnya dia fully fledged. Cuma yang akan menentukan adalah fungsi yang akan ada di bawahnya. Gitu ya. Jadi sebelumnya PT Kiki hakikatnya adalah fully fledged sehingga mempunyai 2 fungsi di atas. Maksudnya di sini adalah sebelum ngelakuin kerjasama dengan Indomarko, guys. Ya, jadi kalau nggak ada Indomarko, udah pasti dia fully fledged. Ya. Nah, kemudian di procurement, ya. Asetnya adalah daftar pemasok. Dalam hal ini juga persediaan ya, aset persediaan, risikonya juga persediaan. Karena apa? Kalau kita pengadaan, persediaannya mungkin ada yang rusak, nah itu ya separate risiko. Ya, yang impact-nya ada di aset berupa persediaan yang tadi. Dan ini ditanggung juga oleh PT Kiki. Penjelasannya, fungsi ini dilakukan PT Kiki yang berhak memilih supplier bahan mentah sendiri. Nah, jadi meskipun dia kerjasamanya nih PT Indomaret kan minta suplai tisu ke PT Kiki secara terjadwal. Cuma PT Kiki ini punya kapasitas mesin, ya kan? Dia punya mesin, kemudian sesuai dengan jumlah yang dipinta, ya sesuai kontrak.
dia itu berhak memilih suplai bahan mentah. Nah, jadi dari fungsi procurement atau pengadaan, maka PT Kiki yang menjalankan. Ya, dia juga berhak menggunakan proses produksinya untuk memaksimalkan kapasitasnya. Nah, jadi udah fix banget nih dari procurement dan juga manufacture ini dilakukan oleh PT Kiki sendiri. Ya, jelasnya kayak gitu, maka ini oke, udah jelas ya kita kuningin. Nah, manufacturing fungsi ini dilakukan PT Kiki yang berhak menggunakan kapasitas yang tadi ya, produksi serta melakukan prosesnya sendiri juga. Dengan kapasitas mesin yang menganggur, kemudian pabrik yang dipunya, dan juga know-how ya, cara buat tisunya, ya, kemudian pabriknya, alat-alatnya, mesinnya, kemudian procurement-nya tadi ini dilakukan PT Kiki. Jadi dari sini kan bisa kita analisis PT Kiki oke, manufacturer. Karena fully phased tadi kan, nah ini mesti kita analisis nanti. Ya, jadi udah menjalankan ini ya, udah jelas ya PT Kiki semua ya. Kemudian masuk ke 5, marketing. Nah, merek dagang. Ini beda dengan merek yang desain. Dia kan bisa desain karena punya brand Kiki awalnya. Ya kan? Nah, karena dia kerjasama dengan Indomaret, maka merek dagangnya berubah jadi Indomaret labelnya. Jadi tisu Indomaret, nah, kayak gitu. Maka ini udah relevan ke marketingnya. Dan risiko yang ditanggung adalah pasar, risiko pemasaran. Nah, ini udah ditanggung oleh Indomarko. Ya, penjelasannya fungsi ini dilakukan PT Indomarko yang berhak mengganti merek dan mempunyai label Indomaret sebagai merek dagang. Nah, ini udah jelas banget. Ya, kalau di soal nih, untuk dapat masuk ke gudang Indomaret, PT Kiki harus dihilangkan dan harus diganti dengan label Indomaret. Nah, ada di yang E. Ya. Oke, kemudian selanjutnya distribution and sales, distribusi dan penjualan. Nah, aset yang digunakan apa? Ya, otomatis kalau kita distribusi maka pakai gudang ya. Gudang ini dalam sebelum masuk ke kendaraannya atau truknya. Kemudian ada truk juga dan kendaraan. Risikonya apa? Pengiriman, sewaktu-waktu jatuh atau kayak gimana atau rusak di tengah jalan. Risiko persediaan juga ya, yang relevan dengan fisiknya barang tersebut. Nah, karena mulai dari marketing tadi, ya tugasnya PT Kiki kan cuma buat aja ya kan, kemudian diserahin ke gudang Indomart. Maka distribusi dan sales-nya, yang merek dagangnya Indomart tadi, itu juga menjadi fungsi Indomarko. Gitu. Nah, penjelasan detailnya, dilakukan PT Marko yang mengirimkan barang tersebut ke gudang Indomaret apabila telah memenuhi standar mutu. Selain itu, terkait penjualan, PT Indomarko melalui Indomaret berhak menjual sesuai harga sendiri. Jadi benar-benar udah independen dari PT Kiki urusan penjualan. Nah, urusan penjualannya udah independen banget. Ini ada di soal, nah ini berhak menjual sesuai dengan harga yang dirancangnya sendiri. Nah, ini berarti fungsi sales-nya ya udah dipunyai oleh Indomarko. Oke. Kemudian nih, penjaminan mutu ya, KICE ya. Nah, ini asetnya adalah pegawai. Ya, gimana kita cross check pada pegawai? Di sini dijelasin sebenarnya. Jadi Indomarko ini dia berhak menempatkan pegawainya yang ada di situ. Nanti kita baca aja bareng-bareng ya. Nih, berhak menempatkan orang di PT Kiki untuk menjalankan nih penjaminan mutu. Maka KICE dilakukan oleh dua-duanya sebenarnya. Baik PT Kiki dan Indomarko. Loh, kenapa yang PT Kiki juga? Ya, jadi yang di internal juga ada KICE, yang Indomarko juga ada KICE. Nah, jadi ada 2 KICE di sini. Ya, meskipun beda, memang beda yang ngelakuin. Kalau Kiki ya otomatis internal, kalau Indomarko yang nempatin orangnya tadi di PT Kiki. Supaya ngecek nih standar mutunya udah penuh belum. Nah, kayak gitu. Ya, nah makanya ini dilakukan baik sebagai internal maupun eksternal yang berhak menempatkan pegawainya. Nah, kemudian, nah kalau ada data yang belum aku kuningin, kita baca aja ya guys ya.
Apabila tisu basah memenuhi standar mutu, PT Kiki dapat mengirim ke gudang Indomaret. Nah, berarti tugas dari PT Kiki sudah jelas sekali, dia hanya memproduksi dan urusan penjualan diserahkan ke PT Indomarko. Kemudian yang tadi udah faktanya. Nah, ternyata ada keterangan tambahan, yaitu setiap 1 bulan PT Kiki akan menagih penjualan ke Indomarko. Dan pembayaran dilakukan 20 hari pada bulan berikutnya. Ya. Kemudian serta PT Kiki berhak menolak kalau pembayarannya terlambat. Dan Indomarko juga berhak menolak jika barangnya rusak atau cacat ketika mau masuk ke gudang. Maka terdapat penagihan penjualan PT Kiki ini terdapat fungsi dan risiko penjualan. Ya, fungsi dan risiko penjualan milik siapa? Milik Indomarko. Ya. Karena penagihan tadi alias gini, guys. PT Kiki ya berhak dong menagih penjualannya kan. Nah, otomatis yang ngejalanin siapa penjualannya? Alias kayak yang bayar siapa sih? Nah, berarti kan Indomarko ke PT Kiki. Nah, jadi dia menghadapi risiko ini, penagihan terhadap penjualan tersebut. Maka akan mempertegas yang nomor 6 ya, distribution and sales tadi. Kemudian PT Kiki berhak menolak produksi jika pembayaran terlambat kan ya. Maka ini mengukuhkan fungsi sales and payment dari PT Indomarko. Ya, karena tisunya kan tadi dijual Indomarko. Kemudian kayak, ini loh, kamu udah produksi, maka aku kasih. Nah, jadi menolak produksi jika pembayarannya terlambat. Ini sales and payment dari PT Indomarko. Kemudian sebaliknya, PT Indomarko berhak menolak tisu yang rusak atau cacat, maka mengukuhkan fungsi manufacturing dan risiko persediaan dari PT Kiki. Jadi ibaratnya kalau Indomarko nolak, maka risiko persediaan naik. Nah, gitu. Kalau nolak, maka persediaannya nggak kepake dong, nggak laku dong dari Kikinya. Nah, ini kan dipunyai Kiki kan risikonya. Gitu. Termasuk yang Indomarko tadi. Kalau nolak produksi ya otomatis sales-nya turun dong. Ya kan? Karena penjualannya juga turun. Tuh yang akan masuk ke PT Indomarko. Oke. Bentar ya, kita jeda dulu bentar ya. Nah, jadi kita kan udah ngelakuin ya analisis VAR. Yang namanya analisis VAR tuh kayak gini, guys. Jadi kita ketahuin fungsi, aset, dan risiko masing-masing dari data. Nah, data kan udah dipakai semua nih. Penagih udah, kemudian berhak menolak ya PT Kiki ataupun PT Indomarko. Nah, ini berarti semua. Jadi ini intinya kayak gitu, guys. Semua data yang ada di soal udah kita pakai dan ini aman buat kita mau nyimpulin. Jangan sampai ada satu fakta yang kelewat. Karena satu fakta akan sangat membantu kita buat nyimpulin analisisnya nanti. Gitu ya, jadi jangan sampai kelupaan semuanya. Kalau aku, ya biasa aku highlight kayak gini. Aku highlight kuning-kuning supaya nggak lupa, guys. Misal yang B, ini aku pas ujian bener-bener kayak gini. Ini aku kuningin gitu. Oh, yang fakta C udah nih. Nah, ini sebagai pengganti pensil lah, guys, kalau di ujian. Nah, kayak gitu. Kalau udah selesai semua, oke, udah aman analisis, udah selesai semua. Kemudian kita bisa masuk ke pertanyaan kesimpulan, yaitu apa sih karakteristik model bisnisnya? Nah, PT Kiki ya yang awalnya tadi FFM ya, maka langsung menjadi kontrak manufacturer. PT Kiki penjelasannya adalah berhak melakukan sendiri terkait pemilihan supplier bahan mentah yang tadi ya, milih pengadaannya, perencanaan dan pelaksanaan produksinya, kemudian menggunakan kapasitas produksinya serta R&D dan desain milik sendiri. Kemudian PT Kiki juga menanggung risiko persediaan, operasional, dan tidak menanggung risiko pasar, pemasaran, dan pengiriman. Nah, ini bisa kayak gini dengan apa, Mas? Aku juga sebenarnya kalau ujian kan lupa-lupa juga.
Ya, kalau CM, FFM itu harus ngapain? Maka kuncinya setelah kita lakuin semua dan kita tahu datanya, kita buka PPT yang ini ya, Entity Characterization ini, kemudian kita cari ini, apapun yang terkait dengan tabel-tabel kayak gini. Ya, inventory risk, operational risk, kayak gitu. Nah, kemudian ini fungsinya ya guys ya. Atau responsibility atau tanggung jawabnya, sama aja lah ya. Research and development, nah kita bisa analisa, oh researchnya ada di nih. Makanya yang tadi kan R&D kok aku bisa hakikatnya FFM ya, karena centangnya cuma FFM kan guys. Yang lain nggak ada kan. Nah, tapi karena yang di bawahnya, semisal ya, dia nggak menanggung risiko terkait dengan yang lain-lain, semisal nih, research and development tadi kan enggak ya. Nah, market risk nih, risiko pasar dia nggak nanggung, ya, maka dia langsung jadi contract manufacturer. Sales juga dia nggak nanggung, marketing nggak nanggung karena dilakuin Indomaret, price setting juga dilakuin Indomaret ya. Kemudian jelas purna jualnya juga Indomaret karena dia langsung kaitan dengan konsumen akhirnya. Nah, kalau kayak gini berarti oh oke, contract manufacturer selesai. Gitu. Ya, jadi kayak gitu guys. Jadi jangan bingung lagi setelah analisis VAR tadi, kita udah ketemu data, kita langsung konekin dengan tabel ini. Ini buat penentu. Apapun ya jenis tabelnya. Kalau mau pengen yakin lagi, apa ya, yakin lebih, yakin lagi, kalian bisa buka PPT yang lain. Yang punya intinya kayak gini. Kalau dia keychain, dia masuk kemana? Ya, marketing dia masuk kemana? Kalau dia nggak punya marketing, langsung jadi apa karakteristiknya? Nah kayak gitu. Ini penting banget buat nyimpulin. Ya. Nah, kemudian oke, udah jelas ya CM tadi yang Kiki. Sedangkan Indomarko ini sesuai dengan case yaitu limited risk distributor ya. PT Indomarko berhak melakukan sendiri terkait merek dagang, kice, dan penjualan ke pelanggan. Namun, PT Indomarko ini tidak menanggung risiko persediaan barang cacat atau rusak. Nah, ini bisa kita cek lagi di yang tadi. Kalau nggak nanggung risiko barang cacat, ya kan, nggak nanggung risiko persediaan, berarti kayak persediaan ini ya kayak mampir aja di Indomarko. Nah, ini udah pasti limited risk distributor. Bang, di atas limited risk kan ada fully fledged distributor kan. Kenapa nggak masuk situ? Nah, kalau fully fledged, dia itu otomatis langsung beli persediaannya, guys. Jadi langsung dia kayak gini. Dia dikirim persediaan, dia juga harus menanggung risiko persediaannya. Jadi kalau rusak, cacat gitu langsung jadi tanggung jawab sebagai distributor tadi. Cuma kalau limited risk, nah ini bedanya cuma di sini aja. Risiko persediaan sama barang cacatnya nggak nanggung. Gitu aja. Satu kesimpulan ini yang mutlak ya. Karena kalau ini kita nggak, misal nggak apa ya, kita nggak bisa nentuin ini, biasanya langsung jawab fully fledged distributor. Cuma karena dia ternyata persediaannya nggak nanggung risikonya, kan diketahui nih di soal kalau persediaannya kalau ada apa-apa langsung balikin ke Kiki. Nah, jadi dia limited risk distributor ya. Udah jelas ya. Nah, kemudian ditanya berdasarkan hubungan tadi dengan tingkat profitabilitas, apakah penurunan laba bersih yang tadi 5%, ya Kiki tadi 5% di atas, menjadi 3% dapat diterima? Jelaskan argumentasinya. Tidak diterima menurut aku. Ya, PT Kiki menanggung risiko yang ringan karena hanya sebagai kontrak manufaktur. Maka dari itu, seharusnya PT Kiki juga tidak menanggung risiko pasar, serta tetap menerima keuntungan walau memang kecil dalam kaitannya dengan perjanjian atau kontrak tersebut. Selain itu, penanggung risiko penjualannya sendiri adalah PT Indomarko. Singkatnya gini guys, 5% tingkat profitabilitas itu udah minim guys, kalau dari margin laba ya. Maka untuk ukuran contract manufacturer, tidak mungkin setelah dia ngelakuin hal tersebut, dia malah ada penurunan laba bersih. Ya, karena dia kan nggak ada ini, nggak ada risiko penjualan. Ya kan? Nah, jadi dari sini kita bisa analisis nggak bisa diterima. 5% itu udah minim nih bagi CM nih.
Nah, jadi jawabannya adalah tidak. Apa saran yang diberikan untuk menggali potensi pajak? Ya, melakukan ini bisa baca sendiri ya, analisis kesebandingan, analisis VAR tadi, untuk menentukan kewajaran dan kelasiman. Kemudian meningkatkan putus sukavila, ini otomatis ya. Ini otomatis. Pemahaman utuh menyeluruh komprehensif tentang karakteristik model bisnis. Kemudian kembali ke rantai pasok SCM tadi, analisis VAR dan proses bisnis wajib pajak. Ya, jadi mendetail guys. Kita nggak cuma tahu pajak, kita harus tahu bagaimana bisnis itu berjalan di dalamnya. Itu tugas kita nanti kalau di DJP. Kemudian menggunakan metode dan melakukan pemeriksaan transfer pricing yang tepat. Ya, supaya apa? Supaya kita nggak kalah nanti di keberatan atau banding. Kadang-kala kan apa ya, pangkal dari sengketa pajak ya. Kalau kalian diajar PSP ya, penagihan sengketa pajak, pangkalannya adalah SKP. Di mana SKP adalah hasil dari pemeriksaan. Artinya dari situ. Kalau pemeriksaannya sendiri nggak pakai metode, nggak pakai cara yang tepat, nggak pakai approach yang tepat, maka ujung-ujungnya bakal kalah di banding. Dan ini ngabisin biaya administrasi yang cukup lumayan. Karena kita udah nggak dapat penerimaan, ya kan. Kita nggak jadi dapat itu, kita malah nambah biaya administrasi lagi. Nah, jadi pemeriksaan ini harus tepat ya di awal karena sangat menentukan gimana ke belakangnya. Kemudian menggali potensi PPh dan PPN atas kontrak. Nah, karena ini kontrak ya guys, perjanjian, maka kita mesti baca kontraknya. Kayak gimana? Gitu. Supaya analisis kita nggak ngalor ngidul. Ya, kontrak kan beda dengan bisnis yang biasa berjalan. Kalau ada kontrak ya adendum yang ada di situ kita mesti analisis dan kita dalemin. Kemudian arus barangnya terjadi. Nah, ini arus barang nih, ini terkait PPN. Ya. Jangan sampai PT Kiki ini nyetorin PPN-nya kurang gitu. Karena mungkin ada kontrak yang ya kayak ada penyelewengan tadi ya kan. Kemudian analisis jangkar dan tax gap. Nah, selebihnya kembali ke contoh lengkapnya. Oke. Nah, ada Mbak Karina. Wah, ini good. Maaf, izin tanya Kak. Kemarin kelas saya mengerjakan studi kasus ini dan dibahas bersama dosen. Kata dosen, nomor 4 dapat diterima karena profit perusahaan sebanding dengan VAR yang ditanggung perusahaan. Jadi karena ada transfer VAR dari Kiki ke Indomaretco, VAR Kiki menjadi lebih ringan. Karena maka profit menjadi lebih kecil. Ini gimana Kak? Kalau aku ya guys ya, berarti pendekatan yang dilakukan dosennya Mbak Karina adalah pendekatan proyeksi income gitu ya. Proyeksinya ya. Alias gini, kalau CM emang lebih kecil daripada yang FFM gitu ya. Tapi kan ini sebatas proyeksi ya. Nah, jadi kalau proyeksi seharusnya setelah ada kontrak, kayak gini guys logikanya. Awalnya aku punya laba bersih kayak 5%. Gitu. Kemudian aku ngadain lagi yang namanya kerjasama. Tanpa aku ngejalanin hal-hal yang mungkin nurunin laba tadi. Nah, berarti aku kan nggak ACC, alias aku nggak nerima, loh aku kerjasama dengan Indomaretco kok malah nurunin labaku. Nah gitu. Jadi ya tergantung pendekatan dosen sih. Gitu ya. Tapi kalau dosenku dulu nerima sih kalau karena aku pakai pendekatan realisasi. Kayak logikanya gini. Masa kita mau-mau aja ya. Kita udah punya brand sendiri, kita punya research and development sendiri, kita mau-mau aja profitabilitas 5% jadi 3%. Nah, kayak gitu. Ya, tapi kalau pendekatan kalian pakai proyeksi, nah kalian bisa pakai yang dijelaskan oleh Mbak Karina. Ini good ya. Jadi sebenarnya di sini nggak ada jawaban yang paling benar atau ada yang salah ya, tapi tergantung dengan cara pandang kita. Gitu. Kalau ada yang lebih menguntungkan, why not? Kenapa kita milih yang
turun gitu. Wong kita udah ngejalanin fungsi kayak gini nih, research, development, ini nggak murah ya kayak gini. Kemudian kita ngadain procurement, manufacture, nah, gitu. At least jangan turun jadi 3%, at least sama lah, gitu ya. Oke, nah ini nanti bakal aku share ke kalian ya terkait dengan soal ini. Oke, aku share. Nah, oke, ini selesai untuk HPP. Jadi yang aku singgung ya cuma itu sih guys penambahannya ya. Jadi ada di sini. Nah, debt to equity ratio ya di sini yang sangat sering dijadiin wajib pajak buat nurunin beban pajak melalui ya peningkatan beban bunganya. Kemudian ada penambahan terkait dengan metode perbandingan transaksi independen tadi, ya penentuan harga wajarnya. Kemudian terkait benchmarking, yaitu perbandingan dengan perusahaan-perusahaan sejenis. Kemudian ada secondary adjustment. Nah ini kan kita tahu guys, ada primary, ada secondary, dan corresponding ya. Primary itu koreksi yang awal banget yang dilakukan. Jadi koreksi itu dilakukan karena kita udah melakukan metode yang namanya metode penentuan harga wajar tadi. Jadi koreksi yang paling awal itu namanya primary. Nah, kalau secondary, ini koreksi tambahan yang dilakukan oleh pemeriksa setelah adanya koreksi primary tadi. Semisal kita udah yang di primer kita udah koreksi pos terkait dengan HPP ya. Nah, kita kecilin HPP-nya. Ternyata kita nemu ada koreksi di beban royalti semisal. Maka itu terkait dengan secondary adjustment. Kalau corresponding ini kayak paling akhir banget. Jadi kalau ada dispute dengan siapapun, nah itu corresponding yang akan menentukan di akhirnya. Jadi ada 3 adjustment terkait dengan transfer pricing. Konsensus nggak relevan dengan materi kita. Oke, itu aja sih kalau di UU HPP. Kita close aja. Kemudian selanjutnya, nah ini nggak aku jelasin karena udah mepet jam 9 ya, terkait ALK, kalian bisa baca sendiri. Jadi pertanyaannya itu, ini khas guys, soalnya Lord kita, Bapak Fagil. Ya, pertanyaannya aja ya. Nih, ini di ALK, lakukan analisis risiko transfer pricing atas DT dan CBT, ya, disertai dasar hukum, kemudian TP doc-nya kan udah ada di atas. Nah, itu apakah dilakukan tepat kalau nah ini sebenarnya ini advance ya. Tapi aku share aja ke kalian karena ini juga nentuin terkait dengan metode transfer pricing kemudian gimana sih contoh pengerjaannya. Nah, aku kasih soal ya dan juga jawabannya. Oke. Kemudian nah, nih kita setelah ngejelasin panjang lebar terkait soal tadi. Nah, kita masuk ke mungkin sekilas saja ya terkait dengan TP-Doc ya. Nah, jadi TP-Doc ini dokumen transfer pricing yang harus dilampirkan oleh wajib pajak. Kalau nggak dilampirin di SPT tahunan dianggap tidak disampaikan. Nah, kalau siapa ajanya yang wajib TP-Doc, nah ini ada di sini, nggak perlu aku jelasin, tapi pada intinya, ya. Nah, di master file ini fungsinya SCM adalah nih yang nomor 3 guys. Kita bisa mengetahui kegiatan usaha yang dilakukan grup usaha, yaitu ada skema terkait dengan rantai usaha. Rantai usaha ini maksudnya supply chain untuk 5 besar produk atau jasa yang dihasilkan. Maksudnya kayak gini, kan tadi ada kayak F&D, kemudian terkait merek dagang, kemudian ada pengadaan. Nah, ini diambil 5 besar, maksudnya yang tertinggi transaksinya. Nah, kayak gitu. Artinya apa? Artinya WP di TP-Doc sendiri juga diharuskan menjelaskan gimana sih supply chain mereka, melakukan analisis VAR-nya juga, dan juga melakukan analisis kesebandingan sendiri. Jadi menurut pendapat mereka. Nah, habis itu ini wajar atau enggaknya kita bisa audit lagi ya melalui TP audit.
gitu. Kalau local file, nah ini lanjutnya yang tadi. Jadi ini kalian bisa baca doang sih sekilas aja. Kalau nanti ditanya tentang TP-Doc ya. Kemudian yang terakhir ada CBCR. Nah ini kalau diwajibkan oleh entitas induknya kalau ada di negara yang mewajibkannya. Ya gunanya apa? Supaya tiap negara itu bisa tahu supply chain-nya ada di negara mana. Misal Apple tuh banyak banget ya. Gila. Jadi kameranya dia dari mana, kemudian casing-nya dari mana, layarnya dari mana, chip-nya dari mana. Nah itu pentingnya CBCR itu supaya kita tahu nih positioning dia, konsentrasi atau pemusatan bebannya ada di mana, pemusatan labanya ada di mana. Nah itu pentingnya CBCR. Ya, jadi mesti ini ada master file, local file, dan juga CBCR. Nah ini jadi TP-Doc namanya. Oke, itu aja sih kalau terkait dengan TP-Doc ya. Nah, kemudian supaya nggak ngawang-ngawang juga, nah ini aku dapat juga contoh laporan TP-Doc dari Pak Tri ya. Nah ini, jadi ada dokumen induk, dokumen lokal, CBCR itu kalau diwajibin sih. Ini ternyata nggak ada di contohnya, nggak apa-apa. Nah, kemudian kita lanjut aja ke dokumen induk. Kalau di TP-Doc itu guys, kita dikasih tahu nih struktur bagian kepemilikan grup usaha serta negaranya ada di mana. Nah, ada daftar pemegang sahamnya ya kan. Ini ada di mana aja, kemudian namanya siapa. Supaya apa? Kita bisa tahu alirannya kayak gimana, dana dividen, kemudian utangnya nanti ya jangan-jangan ada atau enggak. Kemudian kepemilikannya apakah ada hubungan istimewa atau enggak. Biasanya kan satu grup tuh. Nah, jadi pentingnya kayak gini. Kemudian persentase tadi udah. Nah, pengurusnya, nah ini bagian kepemilikan ya. Ini dimiliki oleh siapa aja. Jadi kalau satu grup ini connect, nah kita bisa nih analisis transfer pricing antara misal AAA, BBB, CCC ini kita kasih nih. Nah, jadi saling berkaitan antara satu grup. Oke, nah ini kayak skema ini udah sistematis banget ya. Kemudian lokasinya di mana supaya kita bisa tahu. Nah, ini British Virgin Island ya. Nah, di sini. Jadi konsentrasi labanya ada di mana. Nah, jadi lokasi geografis ini penting. Kemudian kegiatannya seperti apa? Ya, rantai usaha tadi, supply chain ya. Nah, ini dijelasin. Nah, pinjaman, kemudian barangnya alirannya dari mana, investasinya dari mana, kemudian barangnya itu dijual ke siapa aja. Nah, jadi pentingnya kayak gitu. Lokasi penjualannya ada di mana, kemudian nah ini yang aku maksud, kita lari aja yang relevan dengan Probis ya. Nah ini, penerapan arm length principle atau ALP, aku singkat ALP, analisis kesebandingan, kan kalian udah pasti dijelasin, ada 5 ini ya faktornya. Nah, kelima faktor itu, nih dijabarin kayak tabel. Nah, ini dilakukan sendiri oleh WP di TP-Doc-nya ya. Karakteristik barang jasanya kayak gimana. Kemudian modelnya kayak gini, guys. Jadi transaksi afiliasi ini kita adjustment, misal ini angkanya 0,9, independen ternyata 1,1. Kayak gitu. Jadi berbentuk dengan seperti bobot ya. Bobotnya. Nah, nanti ke bawah bisa kita cari wajarnya gimana. Yang pertama barang dan jasa, kemudian nih analisis VAR yang tadi, jadi detail banget fungsi, aset, risikonya. Nah, kemudian ketentuan kontraknya, kalau ada kontrak, nah makanya tadi bahas ngerjain soal UAS, kita mesti baca kontraknya. Kemudian apakah keadaan ekonomi memungkinkan? Nah, jadi kan sekarang masa pandemi ya, jadi berpengaruh banget nih guys keadaan ekonomi ya. Kemudian yang terakhir ada strategi bisnisnya. Nah, setelah selesai pembobotan masing-masingnya akan dihitung independennya kayak gimana,
afiliasinya kayak gimana. Nah, nanti di-adjust supaya wajar ke transaksi independen. Jadi dari 5 ke 6. Gitu. Tapi di ALK ya, kalau Probis kita ini ya dijelasin ini ya, 1 sampai 5-nya nih. Nah, selanjutnya ada analisis VAR yang lebih detail ya, namanya analisis fungsional. Nih, kalau kalian nanti mau lihat yang lebih detail, pembelian barang jadi, nah, mulai dari ini, kemudian konsinyasi, riset, perencanaan dan sebagainya. Banyak banget ya fungsinya. Kemudian asetnya udah lengkap banget, risikonya juga udah. Nah, jadi kalian bisa refer juga ke sini. Nah, ini simpulannya, guys. Nah, kalau kalian kan di sini aku ngambil dari PPT karena nggak tahu ya kalau ada Tipidoc ini ya. Jadi coba aku buka lagi. Nah, ini kan kayak sama dengan ini ya, tabel yang ini. Nah, jadi kalian nggak apa ya, kayak nggak perlu mikir ulang 2 kali gitu. Jadi ada di sini. Fungsi ini terkait dengan aset apa, kemudian risiko terkaitnya apa. Kayak itu udah dijelasin. Ya, kemudian usahanya kayak gimana? Nah, baru setelah kita tahu analisis keserbandingan, maka kita tentukan metode penentuan harga transfernya. Nah, gitu. Jadi ada nanti ini rasio finansial juga dihitung dan selesai nanti ya. Ini di ALK nanti. Oke. Jadi itu terkait dengan contoh Tipidoc ya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi kita di DJP itu kan sebagai pemeriksa ya. Dan tapi WP itu juga wajib melampirkan Tipidoc yang di dalamnya juga terdapat aspek-aspek transfer pricing analisis yang juga dilakukan oleh nanti pemeriksa. Semisal kayak yang tadi analisis VAR, kemudian ada juga yang 5A analisis komparabilitas ya. Kemudian penentuan harga transfer pun menurut wajib pajak juga. Ya. Cuma sayangnya kan wajib pajak kadang milihnya nggak sesuai terus. Ya, seharusnya dia pakai metode CUP ya, tapi dia lebih milih TNMM supaya lebih aman. Dan nyari pembandingnya juga yang labanya kecil-kecil. Nah, kalau pemeriksa sebaliknya, kalau bisa CUP kita CUP. Tapi kalau TNMM kita cari pembandingnya yang labanya gede. Nah, jadi kan beda banget nih perlakuannya, treatmentnya. Gitu. Kemudian, nah ini ada analisis TP. Ini di ALK sebenarnya. Cuma ini yang buat adalah Lord kita lagi, Pak Fagil. Dan ini ditanyain hubungan komersial dan keuangan, kemudian karakter utama. Nah, jadi soalnya ini relevan dengan Probis. Karena keterbatasan waktu, maka ya aku nggak bakal ngejelasin ini secara detail ya, seperti tadi. Cuma, nih aku udah kasih jawaban latihan. Jadi kalian tinggal singgungin aja, barangkali juga menambah-nambah latihan soal kalian ya. Nah, ini yang buat Pak Ragil. Nih, ini udah lengkap guys. Jadi kondisi transaksi yang ketentuan tadi, kontraktual, kemudian analisis VAR singkatnya, kemudian ada produknya gimana, kemudian ekonomi sama strategi bisnis. Nah, jadi kita belajar dari sini. Nah, itu ya nanti dibaca dan dianalisis sendiri. Nah, simpulannya nih fully fledged distributor. Nah, kalian bisa connect-connectin di atas. Kemudian termasuk juga ada analisis keserbandingan. Ya, ini lanjut soal kedua. Ada kontraktual tadi, kemudian sampai ke ini. Nah, ya, jadi ini juga aku akan share, barangkali semoga aja bisa membantu kalian. Oke, kemudian kemudian kayak apa ya? Kayak sekedar tips mungkin ya. Pas kalian ngerjain ujian. Nah, sebagai penutup ya mungkin dari tentir malam ini, kalau Probis itu guys, aku buka lagi soalnya misalnya tahun lalu. Nah, jadi yang paling awal kita mesti
baca soal dengan detail dan teliti, guys. Jadi jangan sampai ada pertanyaan yang lewat. Ya, kita harus mesti analisis satu-satu. Gimana Fiskus menggunakan kayak tadi. Setidaknya satu contoh kayak gini. Contoh untuk menunjukkan. Nah, kayak gini. Jadi supaya nggak ada yang kelewat dan kita bisa maksimalin poin tiap soalnya. Ya. Kemudian pertajam analisis, karena ini namanya proses bisnis, maka ada juga proses berpikir dari kita. Ya, tapi kalau memang dirasa agak susah, maka kita bisa kembali ke PPT, karena di SEB kan nggak bisa ngakses Google ya, nggak semudah diriku dulu, gitu. Jadi setidaknya kalian siapin PPT yang default dari kampus diberikan, dan kalian kayak nambah-nambah gitu, guys. Download PDF PPT yang relevan dengan Probis, ya, yang sekiranya bakal kalian butuhin. Ya, kalau aku jadi kalian pas ada SEB kayak gitu, ya aku bakal download kayak semua PDF yang relevan dengan Probis, yang bakal bantu aku banget pas ngerjain soal. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu nih, kita udah pernah baca di sini, kita bisa kayak tahu positioning materi ini ada di mana. Itu penting banget ya. Kayak manajemen. Namanya kan matkul manajemen ya ini ya. Nah, maka juga ada manajemen ujian juga. Ya. Jadi perbanyak baca. Kemudian nah, kayak yang tadi analisis VAR ya. Analisis VAR kalian juga bisa baca keterkaitannya di Tipidoc yang tadi atau di PPT barangkali ada, atau ada di pengerjaanku tadi. Nah, itu kalau kalian mau lebih banyak, nah bisa mungkin searching di Google juga terkait ini loh, fungsi ini terkait dengan aset yang apa, kemudian risiko yang bagaimana. Itu. Kemudian mungkin aku jelasin lagi. Jadi dulu itu aku kayak gini, guys. Yang pas awal lihat soal, oke 90 menit ya. Kayak simulasi ya kita, guys ya. 90 menit nih. Aku langsung baca satu-satu. Tujuan kinerja. Oh, ini ada nih di PPT. Fiskus menggunakan gali potensi. Ah, nggak ada. Ukuran ini nggak ada di PPT. Nah, jadi gimana sih kita, apa ya, kayak kita tahu gitu, kita nyari di PPT atau enggak. Alias kita nggak muter-muter di PPT terus. Kita seharusnya kan tahu di awal kalau di PPT itu nggak ada. Jadi kita nggak kehabisan waktu buat nyari materi yang sebenarnya nggak ada di PPT. Itu pentingnya at least wajib baca ya untuk Probis. Kayak ini sesuai dengan SE. Nah, aku baca lagi ya. Sesuai dengan SE, DJP hanya mengelompokkan model bisnis. Oke. Oh, gimana kalau ada 4 model yang bersamaan? Wah, ini nggak ada di PPT nih. Oke. Berarti agak aku kesampingin dulu. Nanti aku bisa search di Google. Usulan menggali potensi. Wah, kayak gini mulu, nggak ada di PPT. Nah, gitu. Kemudian kayak aku nyari yang mudah-mudah dulu lah supaya nggak terlalu beban nanti di belakang. Ilustrasikan perbedaan logistik. Ah, ini temu nih di PPT ada. Nah, oke. Terus aku skip. Jadi kayak aku di awal itu kayak proyeksi soal dulu, guys. Baca-baca dulu soalnya. Sekiranya aku mampu, wah, senang aku ya. Kalau dirasa nggak mampu, wah pusing. Nah, gitu. Jadi di awal-awal kayak memindai dulu. Kemudian jelaskan ilustrasi hubungan karakteristik model bisnis perusahaan dengan tingkat profit. Ah, ini ada di soal tahun lalu. Inget banget. Soalnya aku kan kebetulan ya pernah baca PSB-nya juga. Yes, tinggal buka PSB. Udah hemat waktu banget. Nggak scrolling PPT, nggak searching di Google, nggak nemu kayak nggak kelamaan waktu gitu buat jawab gitu ya. Jelaskan dengan ilustrasi bagaimana wajib pajak menggunakan hasil supply chain. Ternyata ini pernah aku presentasiin dulu di kelas. Udah hafal banget ya. Jadi aku langsung ke PPT-ku ya. Nah, ini analisis supply chain untuk meminimalkan beban pajak. Oke, berarti aman IC. Alhamdulillah. Kemudian langsung ke analisis VAR. Wah, soal baru nih. Nah, aku langsung baca. Memindai dari awal. Brand Kiki, oke punya. Laba bersih 5%. Menjalin kerjasama, ada kontrak. Untuk apa? Ekspansi. Pertanyaan Mbak Karin tadi bagus. Kenapa bisa lebih ringan? Padahal di sini tujuannya untuk ekspansi usaha. Apakah ekspansi usaha
Misalnya gini ya, Mbak Karin mau ekspansi usaha tapi labanya lebih kecil. Masa kayak gitu logika bisnisnya kan? Kita ekspansi buat kita seharusnya ya kalau nggak tetap justru bakal naik gitu. Makanya ini perbedaan antara proyeksi laba dan juga apa yang disebut realisasi laba. Itu ya Mbak Karin ya, sebagai penambah tadi. Karena kan ini mau ekspansi ya, berarti kayak gini guys, dia tetap tetap produksi Kiki, tapi dia juga ada kerjasama lah gitu. Jadi Kikinya nggak diberangus, ya nggak hilang begitu saja. Gitu ya. Kemudian aku baca, oh minta supply untuk memenuhi permintaan, oke. Punya kapasitas sendiri, oh berarti mandiri nih dia. Menempatkan orang, oh berarti dua-duanya ada kice. Nah, dan seterusnya. Kemudian baca soalnya dan selesai. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi memindai di awal di soal, jadi sekiranya kita bisa tahu dan kayak kita bisa proyeksi kita mau jawab seperti apa nantinya. Gitu ya. Kemudian pesanku kalian, nah kalau kayak gini, kayak jurnal, ini saran aku nggak perlu kalian baca guys. Kalian yang dibutuhin adalah PPT aja. Ya, PPT kayak gini. Syukur-syukur kalau semisal kalian, aduh bahasa Inggris aku kalap masih mas. Wah, kalian bisa ini dulu, translate dulu. Mumpung kalian masih ada waktu. Ya, nah, ini bisa kalian translate dulu. Kemudian kalau untuk menentukan karakteristik bisnis, ya PPT yang tadi sih, entity characterization. Nah ini penting banget ya, PPT yang ini. Karena ini mencakup gimana aspeknya, kemudian contoh perusahaannya seperti apa, dan metode transfer pricing-nya seperti apa yang digunakan. Nah ini, kalau tol itu pakai cost plus atau TNMM, kalau ada pembanding internal pakai CUP, kayak gitu. Ini semua ada kayak gini guys ya. Fully fledged misal, profit split misal, atau CUP kalau punya pembanding internal, seperti itu. Kemudian ini, penting juga tabel yang ini, seperti yang aku jelasin tadi, kalau kalian lupa-lupa, aduh ini kontrak atau fully fledged, nah, kalian tinggal lihat ini aja. Misal dia nggak punya fungsi ini, marketing, advertising, sales, after sales, oh berarti langsung kontrak. Nah, kayak gitu. Penting banget. Nah, ini yang benar yang ditanyain Mbak Karin tadi, remunerasi, tapi ini apa ya, tingkat proyeksi laba yang diharapkan Mbak Karin ya. Tingkat proyeksi laba yang diharapkan. Memang wajar sekali kalau FFM pengen tinggi, tapi kontrak mungkin lebih rendah. Cuma kalau tujuannya lain untuk ekspansi, maka kan FFM yang default tadi, dia nggak lepas begitu saja. Dia tetap ngejalanin FFM, but in the other side, dia ngadain kontrak dengan Indomaretco. Jadi seperti itu ya. Termasuk ini distributor. Nah, ini juga ada tabelnya. Jadi ini sekilas tips buat kalian apa ya? Optimalisasi kalian pas ngerjain UAS Probis ya. Kayak gitu. Jadi pesan aku gitu guys, perbanyak baca terutama ya, dan juga pertajam analisis kalian. Syukur-syukur kalian bisa ngabisin ini nih pemeriksaan UAS istimewa. Tapi nggak apa-apa kalau mau baca sekilas saja sih. Yang penting dibaca. Setidaknya kalau kalian ditanya gimana sih tahap pemeriksaan transfer pricing, nah, kalian langsung refer ke sini. Nah, bisa jawab. Terus faktor yang pengaruhi apa? Kayak gitu. Ya. Oke, aku stop share dulu. Oke, jadi mungkin besok pagi aku bakal share ke PJ pendidikan kalian ya, Mas Fauzi, buat di-share ke kalian lengkapnya ini. Kemudian, oh ada Kunoichi dari Konoha ya. Kak, saya diajar Pak Ragil. Beliau berkata kalau nggak ada yang 100% jenisnya, misal fully fledged dengan bla 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 kriteria tertentu gitu. Tapi bingung juga gimana analisisnya. Apakah kakak ada tipsnya? Nah, maksudnya Pak Ragil sebenarnya bagus ya Mbak Kunoichi ya. Alias gini, FFM itu berbeda sekali antara perusahaan satu dengan yang lain. Kita nggak bisa ngebandingin FFM Mas Pion dengan Polytron misalnya. Nah, berarti kan fully fledged-nya kayak fully fledged dengan mungkin penambahan terkait R&D tadi, kemudian terkait dengan fungsi lainnya,
Maka dari itu, di analisis transfer pricing, ya, kita mesti benar-benar nyari pembanding yang sama dengan yang perusahaan kita punya, gitu. Ya. Jadi misal fully fledged, benar nih kata Pak Fagil ya, fully fledged dengan penambahan mungkin fungsi R&D dengan perusahaan lain yang tidak ada fungsi R&D-nya jelas beda. Ya, ada kriteria yang lain. But memang di sisi lain, karakteristik model bisnis yang diatur per 22/2013 ya udah di state kalau ada FFM, kemudian tadi ya limited risk, kemudian mungkin ada kontrak, kemudian toll tadi. Nah, itu memang udah di state di pernya. Urusan itu ada penambahan, ada tambahan gitu, ada di penjelasan nanti di pelaporannya kayak gitu, di pelaporan pemeriksaan transfer pricing-nya. Jadi tujuannya untuk kita benar-benar nyari pembanding yang sama dengan perusahaan kita. Gitu. Gitu ya Mbak Kunoichi. Jadi kalau ada tipsnya, ya kalau kayak gini berarti kan ini soal probis ya. Dan saran aku mungkin nggak perlu terlalu dipikirin banget sih. Maksudnya kalau ada kriteria tertentu. Seharusnya udah wajar kalau dosen itu ya kalau udah fully fledged, oke fully fledged aja. Nggak ada fully fledged campur dengan kontrak, nggak ada ya. Mungkin paling mentok ya fully fledged, mungkin dengan pengurangan yang tadi. Jadi semisal aku share screen lagi, kan tadi kayak ada pengecualian ya di aku ya. Tapi nggak aku state kalau itu kayak ada ininya. Nah, seperti ini. Ya. Semisal Mbak Kunoichi kan tadi hakikatnya kan FFM di slide yang tadi ya, di entity characterization tadi yang di sini. Nah, ini kan yang punya F&D sama desain kan otomatis FFM yang lainnya nggak ada. Tapi kok tetap masuk kontrak. Nah, itu ada pengecualian lain. Dan itu gunanya buat apa? Ya kita bisa menganalisis perbandingan dengan perusahaan lainnya bisa cepat gitu, biar tepat juga. Gitu. Kayak gelas kaca ya mesti kita bandingin gelas kaca juga, nggak dengan gelas plastik. Nah, kayak gitu ya. Jadi mungkin ada kriteria tertentu semacam ini ya contohnya. Tapi hakikatnya tetap dia kembali ke kontrak manufacturer meskipun awalnya FFM tadi. Ya, karena ada fungsi-fungsi yang hilang tadi. Gitu, Mbak Kunoichi. Ya, oke. Mungkin cukup sekian ya teman-teman. Ya, selamat menjalankan ibadah UAS ya. Menjalankan UAS dan semoga PPMK-nya diberikan kelancaran dan juga UAL-nya juga. Pesan aku karena ini mungkin bagian dari IPK yang akan menentukan penempatan kalian ke depan, maka sebisa mungkin mumpung kalian ada kesempatan untuk terus meningkatkan nilai kalian, maka kalian berusaha semaksimal dan sebaik mungkin, ya semampu kalian, gitu ya. Pokoknya jaga kesehatan ya, kemudian ya terus belajar dan sampai ketemu di minggu depan di Tentir Akuntansi Perpajakan. Jadwalnya nanti ditentuin Mas Fauzi ya. Kemudian nanti juga kita bahas ya mungkin tentang PKL dan juga tentang penempatan seperti apa. Ya, khususan mungkin di aku DCP ya, tapi aku akan bahas semua deh karena kita udah punya datanya, data penempatan baik instansi maupun penempatan di internal DCP. Termasuk data nilai SKPM dan sebagainya. Mungkin itu yang nanti bisa aku share sebagai mungkin bahan motivasi kalian dan aku nitip pesan juga karena ini tingkat akhir dan kalian ada kesempatan buat memperbaiki nilai dan juga meningkatkan nilai kalian, maka manfaatkan betul. Urusan mungkin aku mau aktif juga Mas di tingkat 3, itu monggo terserah kalian, yang penting nggak mengganggu akademis kalian. Ya. Kalau aku dulu, karena aku udah proyeksi kalau aku ikut-ikut kayak gini, ya nilai aku turun, maka SKPM aku cari dengan ikut webinar menteri, kemudian ikut publikasi semisal. Ya, jadi SKPM ku numpuk di semester 6 setelah UAS. Dan itu masih boleh disetor ke lembaga. Ya, dan pada akhirnya apa? SKPM ku lebih tinggi daripada yang ikut lomba. Teman-temanku yang pada lomba. Nah, jadi ada tips kayak gitu. Ya, maksudnya kayak gini.
IPK kan 60% penempatan dan SKPM mungkin baru dipakai pas kita mau penempatan DJP di definitifnya ya, karena sekarang OJT sama dengan definitif, maka ya yang perlu kita kejar adalah IPK. Karena ini ke depan kita ya nggak bisa gantiin lagi selain kita dari UTS, UAS, dan aktivitas, maka akademis ini jadi nomor 1 di PKN STAN. Ya, iya, parafrasenya juga akan dibagikan ya. Oke, mungkin cukup sekian, jaga kesehatan buat Mas Mbak semua dan nanti aku tadi ini ya, ikut jedak-jeduk juga ya lihat story kalian. Jadi selamat UAS juga, semoga sukses dan diberikan kelancaran. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas. Yoi, terima kasih Mas Fauzi.